dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malah petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia
sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Biarlah di tahun integritas ini kita senantiasa selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Apa kabarnya? Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Amin. Tanpa terasa kita sudah melewati banyak minggu di tahun 2021 ini Bapak Ibu. Dan sampai detik ini kalau kita masih ada, kita masih bisa menikmati ibadah secara online, kita harus bersyukur Bapak Ibu ya. Karena mungkin di luar sana banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita mungkin yang bisa terhalang gitu ya ketika menikmati ibadah online. Tapi kalau sampai saat ini kita semua masih bisa menikmati ibadah online, kita harus bersyukur ya Bapak Ibu. Karena itu semua anugerah dari Tuhan. Kita masih punya kuota, kita masih punya handphone untuk melihat ini semua. Dan kalau boleh saya sharing sedikit Bapak Ibu. Mungkin kalau waktu dulu sebelum ibadah online, godaan kita ke gereja itu adalah gimana cara kita pergi dari rumah ke gereja. Mungkin kadang gak ada kendaraan, mungkin gak ada ongkos, atau mungkin saat hujan yang membuat kita jadi gak jadi pergi ke gereja gitu ya. Tapi godaan di zaman sekarang yang kita ibadah online menurut saya justru jauh lebih menakutkan gitu ya. Karena kita ibadah di rumah kita gitu ya, kita bebas bisa ibadah dimanapun. Tapi pertanyaannya apakah kita benar-benar fokus saat kita mengikuti ibadah online? Apakah saat kita play gitu ya ibadah online ini kita benar-benar sungguh-sungguh fokus mendengarkan? Atau kita ternyata ke distract gitu ya dengan anak kita, sekeliling kita. Atau mungkin kita kadang sambil online ibadah tapi sambil masak, sambil melakukan hal yang lain. Dan oleh sebab itu saya mau ingetin lagi untuk setiap kita, mari sama-sama biar kita lebih fokus lagi dalam beribadah kepada Tuhan ya Bapak Ibu.
Walaupun secara online, tapi biarlah kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita lebih lagi, lebih sungguh-sungguh buat Tuhan. Karena kita mau menyembah Allah segala Allah. Amin Bapak Ibu. Kita mau menyembah Raja segala Raja. Mari siapkan hatimu. Sebab Tuhanlah yang mempunyai segala kekayaan. Sebab Engkaulah yang mempunyai kebesaran dan kejayaan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami datang kepadamu membawa puji-pujian kami Bapa. Biarlah Engkau disenangkan akan setiap pujian kami. Mari sama-sama kita katakan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Katakan ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran.
gak berhenti bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Kalau kami masih ada sampai hari ini diberikan kesempatan hidup, itu bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kami sering minum vitamin atau pakai masker, tapi masih karena Tuhan bekerja dalam hidup kami. Tapi masih karena Tuhan memberikan setiap kami kesempatan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, sebentar kami siap mau memuji-Mu lebih lagi. Yang sama-sama masih semangat memuji Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Saudara masih semangat memuji Tuhan, amin? Amin. Mari sama-sama kita angkat tangan kita mau tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Hey! Karena setiap kita percaya kita diberi kuasa dari Raja Mulia, amin, untuk menaklukkan semua musuh di bawah kaki kita. Haleluya.
kasih Tuhan atas darah-Mu yang tercurah untuk setiap kami. Darah-Mu yang memberikan setiap kami kemenangan. Darah-Mu yang menyucikan setiap kami. Darah-Mu yang telah menebus setiap kami Tuhan. Bermasmur bagi
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di bulan Maret di tahun 2021. Tahun yang diberi tema adalah The Year of the Integrity. Bapak Ibu, sebelum kita mencoba membahas firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak agar Tuhan memimpin pikiran dan perasaan dan kehendak kita untuk lebih mengerti lebih dalam tentang kehendaknya dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tuntun kami Tuhan dari pengertian kepada pengertian, agar kami menjadi lebih baik lagi dalam kehidupan kami, dan kami lebih berkenan lagi dalam kehidupan kami kepadamu Tuhan. Biarlah kami terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu untuk menapaki setiap tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Berkati firman-Mu saat ini Tuhan. Biarlah kami menerima kekuatan, biarlah kami menerima inspirasi, dan biarlah kami mantap untuk berjalan bersama Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, sebagai tema yang sudah diberikan oleh Gembala Sidang kita, tahun 2021 adalah The Year of the Integrity. Ketika saya renungkan tema ini, saya mulai merefleksi ke belakang sejak tahun 2020, di mana kita masuk dalam tahun pandemi. Semula kita berharap bahwa pandemi itu tidak terlalu lama, sehingga kita pun merasakan segera hilang dan segera pulih kembali semuanya. Tetapi hari ini, hampir setahun, bahkan mungkin sudah mendekati setahun, kita hidup di dalam tahun pandemi ini. Sesuatu keadaan yang tidak menentu, yang lama, yang dialami, itu bisa menyebabkan apa yang disebut dengan disintegrity. Maka ketika tahun ini diberi tema The Year of the Integrity, maka kita bersyukur. Artinya Tuhan mengerti bahwa keadaan kita semua bisa mengalami disintegrity. Apa itu disintegrity? Yang pertama, dalam satu kamus dikatakan disintegrity adalah reduction atau pengurangan. Kita merasa saat-saat ini hidup dengan serba kekurangan. Cara ibadah kita hanya online, ini satu kekurangan juga. Kita yang tidak bisa bersosialisasi, ini juga satu kekurangan. Inilah reduction. Kemudian disintegrity juga diartikan breaking up. Artinya apa? Terpecah-pecah. Ya seperti kita, kalau dahulu kita setiap minggu bisa bertemu, sekarang kita sudah 1 tahun tidak pernah bertemu tatap muka. Kita hanya bertemu online, dan mungkin beberapa saudara ada yang bisa bertemu secara tatap muka, tetapi itu pun sangat terbatas. Yang ketiga, disintegrity diartikan destruction of cohesion, artinya hilangnya satu keeratan itu. Belakangan ini saya juga merasa setelah 1 tahun tidak berkunjung ke tempat ibadah, saya merasa ada jarak antara hidup saya dengan kehidupan pelayanan. Inilah disintegrity. Maka ketika Tuhan berikan tema The Year of the Integrity, Tuhan mengingatkan ini yang terjadi. Kita harus mengantisipasi. Jadi, tema The Year of the Integrity Tuhan berikan kepada kita sebagai respon atas keadaan yang disintegrity ini. Ada reduction, ada pengurangan, ada breaking up, ada perpecahan, ada destruction of cohesion, ada hilangnya kerekatan-kerekatan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan berikan The Year of the Integrity. Ini artinya Tuhan memberikan cara bagaimana kita merespon keadaan yang disintegrity ini, agar kita tidak mengalami disintegrity. Kita tetap tidak mengalami pengurangan, kita tidak mengalami keterpecahan, dan kita tidak mengalami kekurang-eratan. Jadi The Year of the Integrity adalah merupakan panggilan
umat Tuhan untuk memecahkan masalah disintegrity yang terjadi saat ini. Biarlah kita menyimak apa yang dipimpin oleh firman Tuhan ini, sehingga kita di tahun The Year of the Integrity ini, kita bisa merespon dengan benar bagaimana mengalahkan keadaan yang disintegrity ini. Saya mendapat inspirasi dari Hakim-Hakim 6, yaitu kisah tentang Gideon sebagai abdi Allah yang dipakai Tuhan untuk mengalahkan keadaan disintegrity pada kehidupan bangsanya pada saat itu. Apa yang dirasakan Gideon ditulis di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 13. Jawab Gideon kepada Tuhan, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan yang telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami dalam cengkeraman orang Midian. Kisah ini adalah mengisahkan ketika bangsa Israel diganggu oleh keadaan di mana bangsa Midian terus-menerus menyerang bangsa Israel. Sehingga Gideon sebagai abdi Allah pun merasakan bahwa di mana tangan Tuhan saat ini, di mana kekuatan Tuhan yang menopang bangsa Israel pada waktu itu. Bapak Ibu, kemudian kita juga bisa merefleksi kepada keadaan kita dewasa ini. Mungkin kita juga bertanya, di mana sebetulnya kekuatan Tuhan? Di mana penyertaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan ini? Kok keadaan ini tidak kunjung tiba? Inilah keadaan yang disebut dengan disintegrity. Apa yang ditanyakan Gideon kepada Tuhan bisa-bisa menjadi pertanyaan yang timbul dalam hati kita. Tetapi ketika Tuhan memberikan tema The Year of the Integrity dalam Mazmur 24 ayat 3 dan 4 dituliskan demikian, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Bapak Ibu, dari firman-firman ini kita bisa mengatakan bahwa ada beberapa bagian penggalan yang kita bisa ambil hikmatnya. Firman ini berbicara tentang rencana Tuhan dalam kehidupan kita untuk bisa mengalahkan disintegrity yang terjadi di lingkungan kita. Yang pertama, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ini adalah merupakan satu rancangan Tuhan kepada kita semua. Jadi pribadi yang tegak berdiri setelah menaklukkan gunung persoalan kehidupan, itulah orang yang menang. Itulah orang yang akan berdiri di gunung kudus Tuhan. Jadi Tuhan membukakan rahasia kepada kita bahwa kita sedang dirancang di tahun The Year of the Integrity ini menjadi orang yang menang, orang yang berhasil naik di gunung kudus Tuhan dan berdiri tegak di atasnya. Yang kedua, Tuhan juga merancang kita menjadi pribadi orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Artinya pribadi yang memenangkan pertandingan dengan bersih tangan dan murni hati. Menang dengan terhormat, bukan menang dengan tipuan, bukan menang dengan kepalsuan, tetapi menang dengan kebenaran yang daripada firman Tuhan.
Kemudian firman-Nya juga mengatakan demikian. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Pribadi yang demikian, Tuhan akan memberkatinya. Dan Tuhan memberikan peran kepada dia, yaitu ayat berikutnya. Itulah angkatan orang yang menanyakan dia dan mencari wajahnya, ya Allah. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Artinya, hidup kita dipersiapkan dengan satu kekuatan daripada Tuhan untuk menjadi pemenang. Yang kedua, hidup kita disiapkan menjadi pemenang yang menang dengan kebenaran, dengan bersih tangan dan murni hati, bukan menang dengan satu kepalsuan. Dan kepada kita juga Tuhan janjikan berkat untuk menyambut sebagai penyambut Raja Kemuliaan itu. Oleh sebab itu, kalau kita lihat ini adalah rencana Tuhan yang indah bagi kehidupan kita dewasa ini, maka paling tidak saya mendefinisikan ada 3 hal yang kita perlu lakukan. Yang pertama, to be. To be artinya apa? Menjadi orang yang bagaimana kita harus hidup. What to be? Menjadi pribadi yang bagaimana di tahun the year of the integrity ini. Tuhan mengharapkan kita adalah pribadi yang tegak berdiri dalam menaklukkan setiap persoalan hidup ini. Artinya kita orang yang mengalami kemenangan. Yang kedua, Tuhan mengharapkan kita pribadi yang menang dengan satu kebenaran, dengan bersih tangan dan murni hati. Artinya kemenangan kita raih dengan satu kehormatan, bukan kepalsuan dan penipuan. Dan yang ketiga, Tuhan juga ingin memberkati kita dan memberikan peran kita sebagai penyambut daripada Raja Kemuliaan itu. Inilah yang diharapkan Tuhan di tahun the year of the integrity ini. Bapak Ibu, kalau kita tahu maksud Tuhan dalam kehidupan kita, maka hidup ini menjadi lebih bersemangat. Hidup ini memiliki tujuan, dan hidup ini juga tidak terombang-ambing oleh keadaan. Biarlah kita mengerti what to be, pribadi bagaimana yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita dewasa ini. Inilah rencana Tuhan untuk kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, setelah kita tahu rencana Tuhan dalam kehidupan kita seperti itu, mungkin kita bertanya, bagaimana melakukannya? What to do? Karena kalau kita tidak melakukan apa-apa, maka keinginan Tuhan tinggal keinginan Tuhan, dan kita tidak juga melakukan apa-apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Maka penting bagi kita untuk menyimak pelajaran daripada kisah Gideon ini. Hakim-Hakim 6 ayat 17 menuliskan demikian. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendiri yang berfirman kepadaku. Hakim-Hakim 6 ayat 24 mengatakan demikian. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Bapak Ibu, apa yang dilakukan Gideon menjadi contoh bagi kita. Ketika kita mengerti bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita, maka kita menanyakan, apa yang harus kami lakukan Tuhan? Bagaimana menanyakan sesuatu kepada Tuhan? Maka hari-hari ini tidak ada hal lain yang lebih penting untuk kita tambah adalah apa? Doa-doa pribadi. Membaca firman Tuhan secara serius dan berfokus. Merenungkan setiap tuntunannya yang ada dalam kehidupan kita. Ikut tergabung dalam doa-doa bersama. Inilah cara yang dipakai Gideon. Gideon mendirikan mezbah, artinya kita hari-hari ini banyak berada di hadirat Tuhan untuk
doa pribadi, baca firman, renungan tuntunan. Mungkin Bapak Ibu akan mengatakan, loh saya kan juga bekerja. Ya, kalau yang lalu-lalu mungkin pekerjaan kita bisa lakukan tanpa melibatkan Tuhan. Tetapi hari-hari ini, setiap pekerjaan yang kita lakukan harus diawali dengan doa. Harus dimengerti secara kebenaran firman Tuhan. Dan harus kita pergumulkan apakah ini berkenan kepada Tuhan atau tidak. Melalui apa? Doa pribadi dan perenungan firman Tuhan. Jadi Gideon memberikan contoh dalam masa disintegrity. Yang pertama dicari haruslah Tuhan. Yang kedua, apa yang perlu dicari? Hakim-Hakim 7 ayat yang kedua menuliskan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu pada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel bermegah-megah diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Tuhan mengajarkan juga kepada Gideon bahwa Gideon harus mencari teman yang terpilih di dalam perjalanan hidupnya di masa disintegrity ini. Bapak Ibu, kita pun hari-hari ini juga harus memilih pergaulan, memilih teman. Siapa yang bisa membangkitkan integriti kita dan siapa yang justru menghancurkan integriti kita. Kita harus memilih teman juga, karena Tuhan mengharapkan kita juga nggak bergerak sendiri, tetapi bergerak bersama dengan saudara seiman dan teman-teman dalam pelayanan kepada Tuhan. Jadi cari Tuhan, cari teman. Bagaimana mencari teman? Tuhan katakan itu terlalu banyak. Bukan jumlahnya yang menjadi masalah, tetapi kualitasnya tidak sesuai dengan yang kehendak Tuhan. Karena Tuhan ingin yang kualitas yang sesuai dengan kehendaknya, yaitu rekan-rekan yang membangkitkan integriti kita semua. Hakim-Hakim 7 ayat 4 menunjukkan tuntunan Tuhan kepada Gideon. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat itu, suruhlah mereka minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dia tidak akan pergi. Ayat berikutnya, lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup membawa tangan ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang itu menghirup itu, kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Tuhan mengajarkan kepada kita hari-hari ini, kalau kita mencari teman, harus teman yang membangun integritas kita, teman yang bisa menopang integritas kita. Gideon waktu itu mengajak 30.000 orang, tetapi 30.000 orang itu diseleksi. Seleksi pertama tinggal 10.000 orang, dengan menanyakan siapa yang takut boleh meninggalkan. Maka yang takut 20.000 orang dan tidak ikut dengan Gideon. Setelah 10.000 orang, Tuhan masih berkata ini terlalu banyak. Maka Tuhan menunjukkan kepada Gideon bagaimana menseleksinya. Siapa yang minum dengan berlutut,
Dan siapa yang minum dengan tangannya, siapa yang minum dengan tangan, itu boleh ikut Gideon. Dan siapa yang minum berlutut seperti anjing menjilat, dia boleh meninggalkan Gideon. Tersisa 300 orang, Bapak Ibu. Yang pertama, kualifikasi yang Tuhan harapkan untuk menjadi teman dalam membangun integritas adalah orang yang tidak takut. Orang yang tidak takut adalah bukan orang yang mengandalkan dirinya dan sombong, tetapi orang yang tidak memiliki ketakutan adalah orang yang menaruh harapannya penuh kepada Tuhan. Hari-hari ini kita juga harus memilih teman. Siapa yang bisa membangun keimanan kita kepada Tuhan itu. Yang kedua yang diseleksi adalah cara minum. Cara minum yang tidak waspada adalah dengan menjilat seperti anjing. Tetapi Tuhan memberitahukan kepada Gideon, yang meminum seperti itu tidak layak untuk mengikuti engkau. Tetapi yang minum dengan sujud, dengan tangannya, dia boleh ikut engkau. Ini adalah gambaran bahwa teman yang kita perlukan adalah teman yang mewaspadai. Mewaspadai keselamatan dirinya dan mewaspadai keselamatan orang lain juga. Dan teman yang dapat menahan diri dari hausnya situasi itu. Bapak Ibu, bukankah hari-hari ini kita juga sedang belajar untuk demikian? Untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk waspada keselamatan diri dan waspada menjaga keselamatan orang lain dan menahan diri. Ya, contohnya hari-hari ini kita ada pembatasan kegiatan masyarakat. Maka ini adalah bentuk kewaspadaan untuk menjaga keselamatan kita sendiri. Tetapi kita juga bertanggung jawab untuk keselamatan orang lain. Dan kita pun kalau patuh kepada peraturan pemerintah dalam protokol ini, kita sepertinya belajar untuk menahan diri juga. Kadang-kadang kita merasa bosan, merasa tidak enak dan lain-lain. Tetapi ini adalah bentuk kita patuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tetapi kita juga mewaspadai keselamatan bagi diri kita dan orang lain juga. Nah, Bapak Ibu, ini aplikasinya nyata hari-hari ini, yaitu ketika kita taat dengan protokol kesehatan. Juga dengan vaksinasi. Bapak Ibu, banyak orang yang mengatakan vaksin ini begini, vaksin itu begitu. Tetapi marilah kita terus waspada. Tetapi kita tidak termakan oleh berita palsu. Maka menurut saya, kalau vaksin itu Tuhan izinkan ada dan bagi kita semua, maka kita dengan sikap seperti tadi, menjaga keselamatan diri, menjaga keselamatan orang lain, itulah prinsip kita dalam memakai vaksin. Maka ketika ada vaksin, jangan ragu. Ketika itu memenuhi prinsip bahwa Tuhan sudah menyediakan untuk kita. Yang kedua, pemakaian vaksin adalah menjaga keselamatan diri dan menjaga keselamatan orang lain untuk mengalahkan kondisi disintegritas saat ini karena pandemi COVID. Nah, Bapak Ibu, memilih bergaul dengan Tuhan, memilih teman yang membangun integritas. Selanjutnya Tuhan mengajarkan apa kepada Gideon? Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-10. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama-sama dengan para bujangmu ke perkemahan itu. Hakim-Hakim 7 ayat 13 mengatakan demikian. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah itu, dilanggarnyalah kemah itu, sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya
demikian kemah itu habis runtuh. Jadi Bapak Ibu, ayat 16 mengatakan begini, Hakim-Hakim 7 ayat 16. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan ke dalam tangannya, maka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dan sulu di buyung itu. Hakim-Hakim 7 ayat 17 mengatakan demikian. Apabila aku dan semua orang bersama-sama aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru demi Tuhan, demi Gideon. Ayat berikutnya, lalu Gideon dan ke-100 orang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga baru ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung dan di tangan mereka. Demikianlah ke-300 pasukan yang bersama-sama meniup sangkakala, memecahkan buyungnya dengan memegang obor di tangannya. Sambil berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Bapak Ibu, memiliki teman itu baru bermanfaat kalau bisa bergerak dengan unity. Jadi Tuhan ajarkan untuk unity. Untuk unity. Nah, unity ini bukan hanya unity di antara rekan-rekannya, tetapi juga unity menantikan petunjuk Tuhan di dalam perjalanan mereka secara bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan inginkan kita punya teman. Tapi teman itu adalah teman yang unity dengan kita dan unity dengan Tuhan. Artinya kalau ada teman yang mengajak bergerak sembarangan, itu bukan teman yang membangun integritas, tetapi malah mengganggu pembangunan integritas. Dalam kisah ini, ke-300 orang yang dipilih Gideon ini bergerak secara bersama-sama, tetapi dengan satu pertanda dari Tuhan. Hakim-Hakim 7 ayat 13 tadi, ada seseorang yang bermimpi dan memberikan tanda kepada rekan-rekannya. Maka di tempat kami di GBI Taman Modern itu ada doa setiap Sabtu pagi. Ada bagusnya kalau Bapak Ibu semua bisa bergabung, karena dari situlah kita juga menantikan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Dalam sharing dan lain-lain kita bisa mendapatkan tuntunan Tuhan. Ke-300 orang ini membawa apa Bapak Ibu? Mereka membawa sangkakala dan buyung. Buyung adalah tempat minyak. Sangkakala adalah trompet yang ditiup. Buyung yang berisi minyak itu berfungsi untuk apa? Untuk menyalakan api ketika sampai di kemah daripada musuh. Maka minyak di dalam buyung itu adalah lambang Roh Kudus yang terus hadir dalam kehidupan kita untuk menuntun kita. Api yang dipakai untuk membakar kemah itu, api adalah pelita. Pelita itu adalah firman yang hidup dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita banyak membaca firman dan kita banyak berdoa dengan pertolongan Roh Kudus, sebetulnya hidup kita menjadi tentara-tentara seperti tentara Gideon ini yang siap memenangkan keadaan yang disintegritas ini. Jadi kalau tadi kita sudah bahas to be, menjadi orang yang bagaimana yang Tuhan harapkan. Yang kedua to do, Tuhan sudah mengajarkan kepada kita apa yang harus kita kerjakan.
cari Tuhan lebih banyak, cari teman dengan memilih, dan bergeraklah dengan unity. Rumah tangga harus lebih unity. Pengerja harus lebih unity. Karena kalau kita tidak unity di saat-saat ini, musuh sangat mudah untuk mengalahkan kehidupan kita. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu, apa yang didapat oleh Gideon? Dari Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-25 dituliskan demikian. Mereka berhasil menawan dua raja Midian, yakni Oreb dan Zeb. Oreb dibunuh di gunung batu, dan Zeb dibunuh di tempat pemerasan anggur Zeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu membawa kepada Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Bapak Ibu, keadaan yang menyebabkan disintegritas seperti zaman yang kita alami saat ini, membuat kita frustrasi dan lain-lain, bisa dikalahkan kalau kita mengikuti tuntunan Tuhan di tahun integritas ini. Maka inilah janji Tuhan, memberi kita kemenangan. Jadi kalau tadi to be, kita menjadi orang seperti apa yang Tuhan harapkan. Yang kedua, to do. Tuhan sudah memimpin bagaimana kita melakukan kehidupan untuk membangun integritas kita. Dan to have, ini yang Tuhan janjikan, yaitu hidup yang penuh kemenangan, karena kita membangun integritas yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, masih adakah pesimisme di antara kita? Masih adakah kebingungan di antara kita? Seharusnya dengan tuntunan ini kita menjadi mantap. Tuhan sudah memberikan jalan bagi kita, bagaimana kita bisa memenangkan situasi disintegritas dewasa ini. Sangkakala yang ditiup bersamaan itu melambangkan apa? Melambangkan berita firman yang begitu kuat. Kalau dewasa ini berita firman itu menjadi kurang kuat, kenapa? Karena firman diberitakan tetapi perbuatan tidak mendukung. Nah begitu. Tetapi saya ada mencatat 3 hal hari ini. Marilah kita menjadi pengikut Kristus, bukan sekedar beragama Kristen. Artinya kalau kita hidup saleh, bukan hidup saleh dalam kemunafikan, tetapi hidup saleh dalam kesungguhan kita mengandalkan diri untuk berserah kepada Tuhan. Ini hal yang pertama. Karena kita sibuk menjadi orang Kristen, tetapi kita lupa bahwa kita mengikut Kristus. Sehingga hanya ornamen Kristen yang menjadi lebih utama dalam kehidupan kita, tetapi karakter Kristus kita lupa untuk melaksanakannya. Yang kedua yang saya catat di sini adalah marilah kita menjadi pelaku firman di dalam keramaian maupun kesepian. Artinya apa? Marilah kita menjadi pelaku firman yang otentik. Jadi bukan hanya pada masa di mana kita dilihat orang, tetapi ketika kita hidup dalam kesendirian, marilah kita jamin otentisitas dari kehidupan kita itu. Yang ketiga Bapak Ibu, kebanyakan dari kita mungkin bekerja. Maka saya ingat dulu saya pernah bekerja di satu tempat, ada semboyan begini. Promise what you can deliver, deliver more than you promise. Artinya apa? Kalau kita janji yang bisa kita berikan. Tetapi kalau kita memberikan, berikan lebih dari yang kita janjikan. Jadi jangan kita ini suka menjanjikan sesuatu tetapi tidak memenuhi sesuatu. Inilah yang
perlu kita bangun dalam kehidupan kita, sehingga the year of the integrity sungguh menjadi tuntunan bagi kita semua untuk meraih kemenangan. Matius 6 ayat yang pertama dan seterusnya menulis demikian. Biarlah ini menjadi semacam pengingat bagi kita. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Ayat berikutnya, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat berikutnya, dan apabila kamu berdoa, jangan kamu berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa dengan berdiri di rumah-rumah ibadah dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upaya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian Bapak Ibu, tuntunan Tuhan untuk kita semua pada bulan Maret ini. Biarlah kita tetap berani menghadapi segala kesulitan, karena kita sudah dirancang Tuhan untuk menjadi orang yang berkemenangan. Kita akan menang bukan dengan cara menipu, bukan cara tidak terhormat, tetapi kita menang dengan cara bersih hati dan murni hati dan bersih tangan, seperti yang dikehendaki Tuhan. Sehingga kalau kita bekerja, kalau kita melayani, kita hanya menjanjikan apa yang kita bisa, dan kemudian kita memberikan apa yang lebih dari apa yang kita bisa. Biarlah kita benar-benar menjadi pengikut Kristus, bukan hanya sekedar bangga dengan agama Kristen, dan biarlah kita benar-benar menjadi pelaku firman di dalam keramaian maupun keadaan yang sepi, di mana tidak ada orang lain yang melihat kita. Biarlah kita menjanjikan apa yang hanya bisa kita berikan, dan kita berusaha memberikan lebih dari apa yang kita bisa. Bahkan seorang pimpinan saya mengatakan, kalau engkau bekerja, kejarlah sampai ke lubang semut. Artinya kerjalah dengan fokus, kerjalah dengan tuntas, dan kerjalah dengan sungguh-sungguh. Saya yakin dengan melakukan firman Tuhan, Tuhan akan berkarya kepada kita sesuai janjinya. Kita akan menjadi orang yang berkemenangan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Meteraikan firman-Mu Tuhan, biarlah kami tahu rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. The year of the integrity adalah merupakan respon kepada keadaan disintegrity. Merupakan calling bagi kami semua untuk mengatasi masalah disintegrity bersama dengan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, tuntunan-Mu ini nyata dan benar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan, ketika kami menang, bukan karena kami yang kuat, tetapi Tuhan yang berfirman menepati janjinya dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Yang bekerja Engkau berkati berlimpah-limpah. Yang sedang melayani Engkau berikan hikmat berlimpah-limpah. Yang sedang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Yang sedang berjuang Engkau berikan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur.
Mari kita berdoa. Tuhan, berkati roti dan anggur ini Tuhan. Terlebih berkati hati kami supaya kami siap untuk menjalankan sakramen ini Tuhan. Sehingga setiap sakramen yang kami lakukan Tuhan berkenan kepadamu. Kami mengingat korban-Mu, dan biarlah hidup kami diperbarui dari waktu ke waktu untuk menjadi lebih berkenan lagi kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Marilah kita beriman ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Marilah kita beriman ada persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan, untuk korban-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, yang berbeban Kau lepaskan Tuhan, yang tidak berpengharapan Kau berikan pengharapan. Dan Kau memeliharakan roh, jiwa, dan tubuh kami dengan sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, ampunilah setiap kesalahan kami Tuhan. Dan biarlah kami terus ingin untuk layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sampai pada penghujung ibadah kita. Oleh sebab itu, izinkanlah saya berdoa dan mengucapkan doa berkat untuk kita semua. Tuhan, kami sudah selesai ibadah, dan biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami dapatkan dari Engkau memberikan kekuatan untuk kami semua Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, peliharakan kesehatannya, nafkahnya, pekerjaannya, rumah tangganya, semua Tuhan. Biarlah Tuhan yang menopang semuanya. Kami hanya mengandalkan Engkau di masa-masa yang susah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari kita katakan amin.